Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliana, NPM 185060032. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perangkat pembelajaran dan RPP. Yang pertama, perangkat pembelajaran. Perangkat adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Dan pembelajaran sendiri merupakan suatu proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada. Baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri, contohnya seperti minat, bakat, dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar. Adapun potensi yang ada di luar diri siswa, yaitu seperti lingkungan, sarana, dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Kemudian menurut Zuhdan dan kawan-kawan, tahun 2011 halaman 16 mengemukakan perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya beberapa perangkat pembelajaran yang harus guru kuasai, yaitu seperti RPP, silabus, skenario pembelajaran, desain media pembelajaran, bahan ajar, serta lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang kedua ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pengertian RPP. RPP merupakan suatu pegangan guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah direncanakan ataupun tidak. Karena proses pembelajaran itu bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Kemudian tujuan dan fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tujuan RPP yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran yang profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka yang logis dan terencana. Menurut Gunandar tahun 2011 halaman 264. Selanjutnya, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Kemudian yang keempat, dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus menurut Gunandar tahun 2011 halaman 265. Bisa dilihat contoh RPP. Satuan Pendidikan SDN Kencana Indah 2, kelas 1 semester kelas 4, semester 1 tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran ke-1 alokasi waktu 1 hari. Di dalam RPP terdapat tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran yang mencakup pendahuluan, inti, kemudian penutup, dan yang terakhir penilaian. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes, pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian.
Perkenalkan, nama saya Oktivia Indira Nurcayanti dari NPM 1850628. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus tema 4, subtema 1 pada pembelajaran ke-1. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus sendiri bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Di dalam silabus ada kompetensi inti yang berisi 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Di dalam silabus terdapat 5 mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran PPKN. Kompetensi dasarnya berisi menghargai kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap disiplin dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat, menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Materi pembelajarannya berisi hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat di kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajarannya berisi mengamati gambar dan mendiskusikan tentang hak dan kewajiban penggunaan sumber energi, menuliskan hak dan kewajiban individu terkait penggunaan energi, mengkomunikasikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya berisi mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual, menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan, menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Materi pembelajarannya berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung serta menulis gagasan pokok. Kegiatan pembelajarannya berisi mengamati teks visual, gambar tentang sumber energi, menuliskan kembali teks visual, gambar, sumber energi menggunakan bahasa sendiri, membaca dan mempraktikkan teks prosedur tentang membuat kincir angin sebagai sumber energi, mengamati konsumsi air minum dalam botol yang dibawa teman-teman dalam satu kelasmu. Yang ketiga, mata pelajaran IPA. Kompetensi dasarnya berisi mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Materi pembelajarannya berisi perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari,
pengamatan perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dan sumber daya alam serta pemanfaatannya. Kegiatan pembelajarannya berisi mengamati gambar, membaca teks, dan mendiskusikan tentang sumber energi. Mengamati tumbuhan dan cuaca, melihat keterkaitannya antara tumbuhan dan sinar matahari sebagai sumber energi. Menuliskan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Menuliskan manfaat sinar matahari bagi kehidupan di bumi dalam bentuk peta pikiran, dalam bentuk tulisan maupun gambar. Yang keempat, mata pelajaran IPS. Kompetensi dasarnya berisi mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Materi pembelajarannya berisi sumber daya alam dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembelajarannya berisi diskusi tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah sekitar, melakukan percobaan tentang perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari, membuat kincir angin dan kincir air sederhana berdasarkan teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Bila Bagi, NPM 185060008. Sekarang saya akan menjelaskan tentang skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran Satuan Pendidikan SD Negeri Kencana Indah 2, kelas 4 semester 1. Tema selalu berhemat energi. Alokasi waktu 1 hari. Model pembelajaran langsung atau direct instruction. Media, gambar, dan alat peraga. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada motivasi. Guru memasuki kelas dan mengucapkan salam dengan penuh semangat. Guru memerintahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Guru menanyakan kabar siswa dan mengabsen kehadiran siswa. Guru mengadakan ice breaking untuk siswa agar siswa lebih semangat untuk memulai pembelajaran. Yang kedua ada apresiasi. Guru mengulas kembali materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi yang akan dibahas. Yang ketiga, informasi. Guru memberitahu kepada siswa tentang materi yang akan disampaikan dan dipelajari di hari ini. Guru menjelaskan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran. Di sini ada dialog percakapan guru dan siswa. Kemudian di bagian ini ada mengamati. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mengamati tumbuhan tersebut dengan teliti. Siswa juga kemudian diminta untuk mengamati terangnya cuaca di pagi atau siang hari dari kaca jendela kelas. Siswa kemudian mengamati gambar tentang peran matahari bagi kehidupan di bumi. Kedua, menanya. Guru menanyakan tentang pemanfaatan matahari. Tiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Siswa dalam kelompok kemudian melanjutkan pengamatan hasil percobaan tentang pengaruh panas matahari pada zat air di bumi. Siswa menuliskan 4 pengaruh panas matahari pada objek benda berdasarkan hasil percobaan. Kemudian ada mengasosiasikan atau mengolah informasi. Siswa mampu mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan pengamatan. Kemudian mengomunikasikan. Guru memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan hasil pengamatan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Di sini ada dialog percakapan antara siswa dan guru. Di bagian akhir ada refleksi. Guru mengulang kembali materi yang telah disampaikan agar siswa lebih memahami materi. Kedua, kesimpulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Hidayatullah dengan NPM 1850635. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain media pembelajaran. Desain media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan juga waktu. Dan yang terakhir, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka, baik itu berinteraksi dengan guru maupun masyarakat di lingkungannya. Desain media pembelajaran yang telah dibuat di sini rata-rata menggunakan gambar yang akan dijelaskan oleh gurunya sehingga siswa dapat memahami gambar tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Ada pula video pembelajaran yang ditampilkan di depan kelas oleh guru. Di sini diharapkan siswa dapat lebih memahami tentang konsep ataupun pembelajaran yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir, ada membaca sepenggal teks dan juga kisah agar siswa dapat memahami teks dan sepenggal kisah tersebut untuk dapat berdiskusi dengan teman sebangku atau teman sebelahnya dan juga teman kelompoknya. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Yeni Melisa, NPM 1850602, menjelaskan tentang bahan ajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan ajar. Yang pertama, pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan komponen pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai bahan belajar bagi siswa yang membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tulisan maupun bahan tidak tertulis. Yang kedua, manfaat bahan ajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama, bagi guru. 1. Pendidik akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat atau jabatan. Yang ketiga, menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya diterbitkan. Yang B, bagi peserta didik. 1. Kegiatan pembelajaran memang dilaksanakan lebih menarik dan mengesankan. 2. Peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan berbagai petunjuk bahan ajar dari pendidik. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Yang pertama, menganalisis kurikulum. Kurikulum yang dimaksud di sini tidak hanya kompetensi dasar melainkan ada karakter yang harus dikuatkan seperti religiusitas, nasionalisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, menganalisis materi. Materi yang akan kita susun dalam bahan ajar harus sesuai dengan indikator-indikator yang sudah kita tentukan. Apabila terdapat materi yang masih berkaitan dengan kompetensi dasar namun di luar indikator yang sudah kita tentukan, maka bisa kita jadikan bahan pegayaan untuk peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal dalam pembelajaran. Yang C, pengalaman belajar. Adapun yang dimaksud
dalam pengalaman belajar di sini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik ketika mendalami bahan ajar yang diberikan. Artinya peserta didik tidak hanya sekedar membaca layaknya koran yang mengertai terbitnya matahari di pagi hari, melainkan ada aktivitas lain yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang D, ada beberapa bentuk bahan ajar. Ada beberapa bahan ajar diantaranya: yang pertama, cetak, handout, buku modul EKS atau lembar kerja siswa. Yang kedua, audio, rekaman suara, musik, dan lain-lain. Yang C, audio visual adalah video, film, dan lain-lain. Yang keempat, alat peraga, patung, dan lain-lain. Masing-masing bahan ajar mempunyai karakteristik, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus jeli dalam melihat nama yang cocok dan materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diariham Rusmandi, kelas 6A MPM 1850 60041. Saya di sini akan melampirkan tentang lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Lembaran kerja peserta didik atau LKPD, Satuan Pendidikan SD Kencana Indah 2, kelas atau semester kelas 4, semester 1, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi pembelajaran ke 1, alokasi waktu 1 hari. Pemambatan matahari. A. Tujuan 1. Siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Siswa mampu mempresentasikan hasil diskusi tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sistematis. Yang kedua, alat dan bahan. Ada yang ke-1 gambar pemanfaatan matahari, yang kedua alat tulis. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah yang ke-1-nya, amati gambar visual tentang seorang ibu yang sedang menjemur pakaian yang telah ditampilkan. Yang kedua, dengarkan perintah dari ibu guru untuk mengamati setiap materi pembelajaran hari ini. Yang ketiga, kerjakan tugas dan teliti. Yang keempat, sampaikan hasil kerja kalian dibacakan di hadapan teman-teman sekelasmu. Yang keempat, tentang soal. Amati gambar berikut, sebutkan macam-macam manfaat matahari yang sesuai dengan gambar yang ada di bawah.